sifat Allah. Karena ruh itu ada yang jelek, ada yang buruk. Nah, ini sifat-sifat makhluk yang diciptakan. Kemudian nanti jawaban tentang hujah mereka tadi apa? Qulir ruhu bi amri rabbi. Amr di sini menurut orang tadi mengatakan bahwa ruh itu qadim adalah amrul bermakna kalamullah. Ya. Nah, kata mereka wa amma ihtijajuhum, ini dibantah oleh muallif, adapun hujah mereka berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Rabbku. Walaisal murad huna bil amr at-talabu. Maka yang dimaksud di sini adalah bukan dimaksud dengan amr di sini adalah dengan at-talab, perintah. Ya. Bal murad bihi al-ma'mur. Karena amr di sini adalah yaitu masdar, kadang-kadang diitlaq terhadap apa? Sifat, dan kadang-kadang terhadap isim fa'il. Maka ini maksud adalah ma'mur, yaitu dari ini yang diperintah oleh Rabbku. Wal masdar yuzkar wa yuradu bi ism maf'ul wa hadha ma'lul masyhur. Yang kadang-kadang masdar itu disebutkan yang bermaksud atau bermakna ada isim maf'ul, itu ma'mur. Wa hadha ma'lum masyhurun. Ini pembahasan seperti ini, penggunaan masdar kadang-kadang seperti sifatul khalq. Ini al-khalqu kadang-kadang yutlaq, sifat bagi Allah yang menciptakan, hadza khalqullah fa auri ma khalaqa min duni. Ini ada juga dimaksud dengan makhluk, yaitu masdar, isim maf'ul. Kemudian wa amma istidlal, jadi artinya ruh itu adalah yang diciptakan Tuhanku, mi amri rabbi, ini itu perkaranya diurus oleh Rabbku, itu maksudnya. Ya, perkara ruh itu adalah urusan Rabbku, bukan aku yang mengurus. Aku tidak mengetahui, itu jawabnya. Wa amma istidlaluhum bi idafatiha ilahi, dan adapun hujah mereka dengan ayat yang kedua yaitu min ruhi fa nafakhtu wa nafakhtu fi min ruhi, dan aku hembuskan kepadanya dari ruhku. Al hajat fahmi ayyulama anna al mudaf ila Allah nu'an, bahwa sesuatu yang diidafakan kepada Allah itu ada dua, imma sifat wa imma ainun. Ya, yang pertama sifat, la taqum bi anfusiha kal ilm. Di antara yang diidafakan pada Allah itu kadang-kadang berbentuk sifat seperti al-ilm yang tidak mungkin berdiri sendiri. Sifat dalam definisinya adalah maqama bi ghairihi. Ya. Maqama bi ghairihi. Tidak mungkin satu sifat itu berdiri sendiri tanpa ada zat. Seperti warna, antum tidak akan melihat warna putih kecuali pada satu benda. Mesti. Tidak mungkin berbentuk warna putih antum lihat tidak ada benda. Ya. Demikian pula sifat marah, lapar, semuanya sifat semuanya. Al-ilmu, melihat. Tidak ada sifat melihat kecuali yang memiliki sifat itu adalah punya zat. Jadi tidak akan terdapat tanpa zat, itu yang maksud sifat. Di antara semua seperti ilmu, kudrat dan kalam. Kemudian juga pendengaran, wasama wal basar, penglihatan. Fa hadhi idafatu sifatin ilal mausuf biha. Jadi kalau ma'ani, ini kalau istilah ulama lain, yang didofakan kepada Allah itu ada dua, al-ma'ani wal a'yan. Apabila al-ma'ani itu sifat-sifat, maka itu adalah sifat bagi Allah yang tidak mungkin berdiri sendiri. Al-ma'ani itu disebut sifat, maka itu adalah sifat bagi Allah. Sami Allah, kalamullah, basarullah, qudratullah, ini sifat Allah. Bukan seperti ruh Allah, naqatullah, baitullah, ini sifat al-a'yan. Maka sesuatu al-a'yan atau benda yang punya zat tersendiri diidhafakan kepada Allah, itu idhafah litasyrif. Idhafah litasyrif. Idhafah menunjukkan bahwa makhluk itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imma karena keagungan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, imma karena kedudukan pentingnya sesuatu itu dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi andil yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Maka Allah bersumpah dengan makhluknya atau dengan mendofakan makhluk tersebut kepada Allah. Seperti mukjizat Nabi Saleh, naqatullah disebut naqatullah, itu anta Allah. Anta ini berdiri sendiri, memiliki zat sendiri. Maka ini litasyrif. Demikian pula Ka'bah disebut baitullah. Ka'bah memiliki zat sendiri, bukan berarti Ka'bah itu sifat Allah, tapi adalah makhluk Allah yang didofakan kepada Allah mulia. Demikian pula ruh, karena ruh itu masuk ke dalam berbagai makhluk. Ya, berdiri sendiri dia, ya, maka oleh sebab itu ruh itu disebut idhafatul a'yan. Karena ruh itu bisa tidur, bisa semacam-macam sifatnya yang disebutkan oleh di dalam nas, nanti akan disebutkan oleh muallif. Kemudian wasani idafatu a'yanin munfasila anhu, yaitu idafah benda-benda atau makhluk yang idafah kepada Allah, a'yan, ya,
yang tidak berhubungan dengan zat Allah. Seperti bait, wan naqa wal Abdullah, ibadur rahman, naqatullah, baitullah, dan Rasulullah. Demikian pula ruhullah atau fahadi idafatu makhlukin ila khaliqihi, maka ini adalah idafah makhluk kepada sang penciptanya. Kalau a'yan idafatul khaliq ila makhluk, kalau al-ma'ani idafatul sifat ila al-mausuf. Kemudian lakinnaha idafatu taqtadi takhsisan. Jadi idafah tadi apa fungsi faedah dari idafah makhluk kepada Allah seperti baitullah, naqatullah, Rasulullah, Abdullah, ya, dan seterusnya, ruhullah. Apa diidafahkan ke situ? Ini dimaksud adalah ini takhsis. Ada kekhususan atau tasyrif, ya. Yatamayyazu bihal mudhaf an ghairihi, karena membedakan antara ruhullah dengan ruh yang lainnya. Seperti ruh ini dilimpahkan Allah kepada Adam, dimasukkan Allah kepada Adam, kemudian juga ruh penciptaan Isa. Nah, ini berbeda dengan ruh yang lain, karena ruh lain kan dibawa malaikat dan seterusnya. Ya, atau karena keistimewaan penciptaan Isa yang tidak melalui tidak melalui seorang laki-laki dan seterusnya. Jadi ada keistimewaan atau ada perbedaan dari makhluk yang diidofahkan kepada Allah tadi dengan makhluk yang lain. Abdullah, semua manusia adalah hamba Allah, tapi orang-orang beriman disebut Abdullah. Kenapa? Litasyrif. Bukankah orang kafir juga Abdullah? Juga Abdullah. Ya, makhluk Allah kan? Tapi tidak didaftarkan kepada Allah. Nah, ini maksudnya. Dia ada berbeda makhluk tadi, ada keistimewaan pada makhluk ini, atau ada sesuatu yang membedakan makhluk tadi yang lain. Sebagai baitullah. Ya. Kemudian juga masjid semua disebut apa? Buyutillah la tamna'u ima Allah an masajidillah. Ya. Tapi Ka'bah disebut baitullah. Kemudian waqtulifa fir ruh, dan berbeda pendapat tentang ruh, itu nyawa. Hal ya makhluqatun qabla al-jasad am ba'dahu? Apakah ruh nyawa itu diciptakan sebelum jasad atau sebelumnya? Ataukah ruh lebih dahulu atau jasad lebih dahulu? Ini sudah pembahasan kita bahas waktu tentang wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhurihim dzurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala, yaitu tentang mitsaq. Nah, ini zahir nusus semuanya menciptakan bahwa ar-ruh lebih dahulu diciptakan dari jasad. Wa qad taqaddam inda dzikril mitsaq al-isyara ila dzalik. Ini disebutkan oleh muallif, ini sudah terlewat pembahasannya tentang mana yang lebih dahulu diciptakan antara ruh dengan jasad. Wa ikhtulifa fir ruh, permasalahan lain yang berbeda tentang ruh adalah mahiyah, apa hakikatnya ruh itu? Faqilah hiya jismun, dikatakan dia itu adalah tubuh. Wakila ardun, dan juga dikatakan dia itu adalah sifat. Ya. Wakila la nadri marruh. Ada pula yang mendapat saya enggak tahu apa ini maksud dengan ruh. Ajauharun, unsur maksudnya di sini, au ardun atau sifat. Wakila laisa ruh syai'an aktar min i'tidal tabai arba. Ada yang menyebutkan bahwa ruh itu adalah kesempurnaan dari unsur yang empat. Unsur tabiat yang empat. Apa unsur tabiat yang empat? Ini sering dipakai orang-orang al-kalam dan falasifah. Unsur tabiat yang empat itu adalah apa? Panas, dingin, basah, dan kering. Ini tabai al-arba'ah dalam pembicaraan orang falasifah, orang ahlul kalam. Ini tabai al-arba'ah adalah apa? Panas, dingin, basah, dan kering. Itu pembahasan dari mereka. Jadi kata mereka adalah kesempurnaan dari itu. Kemudian ada pula yang mendapat wakilah yadamus safi al-khalis minal qadar wal ufunat. Ada pula mengatakan bahwa ruh itu adalah darah yang murni dari berbagai campuran kotoran dan bau atau yang mengotori. Ini pendapat hakikat ruh. Jadi Allah sudah menyebutkan quli ruhu min amri rabbi. Wakilah hiya harara al-ghariza. Ada yang mengatakan adalah semangat yang ada dalam diri seseorang. Ya, al-harara al-ghariza, semangat. Wa hiya al-haya. Nah, itulah yang disebut kehidupan. Waqila jauharun basitun. Ada pula yang mengatakan bahwa ruh itu adalah yaitu unsur basit, unsur yang sangat kecil, membathun fil alam, yang menyebar, unsur yang sangat halus, menyebar ke dalam seluruh tubuh, ya, menyebar ke dalam alam, baik dari hewan-hewan, ala jihati imalahu wa tadbir. Ini dalam bentuk dia mempengaruhi
perbuatan unsur atau alam tersebut. Wa hiya ala ma wasaftu min al-inbisat fil alam. Ini ghairu munqasimadz dzat wala awal baniya. Ini kata mereka, ruh itu adalah yang disebutkan dengan imbisat, bahwa dia itu sangat halus, ya, yang terdapat dalam alam ini, kemudian tidak terbagi kepada zat atau tubuh kasar, wabaniyah. Wa anna fi kulli hayawanin alam bimakna wahid la ghair. Bahwa dia dalam setiap hewan, ya, makhluk ini bimakna wahid. Ini adalah makna yang satu. Wa qila an-nafsu hiya an-nasim ad-dakhil fil kharib wa tanaffus. Ada pula yang menyebutkan an-nafas itu adalah an-nasim. Apa maksud nasim? Unsur yang sangat halus yang masuk dengan tanafus. Ini nafas maksudnya. Wa qila ghairu dzalika. Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menyebutkan tentang ar-ruh ini. Kemudian walin nasi fi musammal insan, kemudian juga manusia dalam menyebutkan manusia itu. Apakah di ruh saja yang disebut manusia atau badan saja atau kedua-duanya au kullin minhuma? Ya. Ini ada 4 pendapat. Ini semuanya penjelasan dari Ibnu Qayyim sebetulnya. Apakah manusia itu ruh saja yang disebut manusia, atau badan, atau kumpulan dari keduanya, atau masing-masing dari keduanya disebut? Apa perbedaan antara perkataan yang ketiga dan keempat? Majmu'ihima au kullun minhima. Apa perbedaan? Pertama mengatakan yang disebut insan hanya ruh saja. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yang disebut insan adalah badan, ruh tidak. Paham kira-kira? Ya, kita ulangi. Perbedaan manusia tentang insan. Siapa yang disebut insan? Apakah ruh saja dan tidak termasuk tubuh kasarnya? Tidak masuk badannya? Ini pendapat pertama mengatakan ruh saja, badan tidak disebut insan. Pendapat kedua mengatakan yang disebut insan itu badan saja, ruh tidak. Pendapat kedua adalah kedua-duanya, ruh dan jasad dengan berkumpul keduanya disebut insan. Pendapat yang keempat, kullu minhuma. Apa perbedaan? Pendapat yang ketiga dan yang keempat. Siapa yang bisa menyebutkan? Kullu minhuma. Apa perbedaan pendapat yang ketiga dan yang keempat? Artinya ruh disebut insan, jasad disebut insan, masing-masing disebut insan. Kalau yang ketiga, enggak. Yang disebut insan itu adalah penggabungan antara ruh dan jasad. Paham kira-kira? Ini perbedaan. Ini kullu minhuma. Jadi bisa dipahami ketiganya. Pendapat yang ketiga beda dengan pendapat yang keempat. Kalau keempat adalah jadi ruh belum disebut insan kalau tidak bergabung dengan jasad, dan jasad tidak disebut insan kalau tidak bergabung dengan ruh. Itu pendapat yang ketiga. Kalau pendapat yang keempat, kullu minhuma. Maksudnya kullu minhuma apa? Masing-masing itu insan. Ruh bisa disebut insan, jasad bisa disebut insan. Ya. Wa hada al-arba' lahum fi kalamihi. Ini pendapat yang empat ini lahum fi kalamihi. Apa maksudnya lahum fi kalamihi? Demikian pula pandangan mereka tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Hal huwa lafzu faqat aw al-ma'na faqat. Nah, ini kembali permasalahan kalam. Maka oleh itu kalau kita lihat pembahasan masalah falsafah ini sering berhubungan dengan kalam. Disebut kalam itu apakah lafaz disebut kalam atau makna saja disebut kalam? Semua Ahmad. Lafaz yang terdengar Ahmad itu kalam atau makna yang terkandung dalam lafaz? Ini kajian-kajian filsafat ya, ahli kalam itu. Jadi pendapat manusia pendapat orang tentang manusia sama dengan kajian kalam. Kalam itu apakah termasuk lafaz saja yang disebut kalam, atau lafaz atau makna saja yang disebut kalam, atau kedua-duanya lafaz dan makna disebut kalam, atau masing-masing keduanya disebut kalam. Lafaz juga disebut kalam, makna juga disebut kalam. Paham kira-kira? Terlalu cepat ya. Jadi